Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan pertanyaan UAS dari Teknik Riset Operasional. Baik, untuk pertanyaannya saya langsung bacakan. Soal pertama yaitu perusahaan maju mundur yang bergerak di bidang furnitur memiliki 4 orang karyawan dengan rincian data sebagai berikut. Karyawan pekerjaan, amplas mengecat, pernis mengangkut. Doni 65, 50, 60, dan 70. Deri 55, 45, 60, dan 55. Dodi 50, 60, 75, dan 70. Deni 40, 55, 65, dan 60. Tentukan pengalokasian optimal pekerjaan ke karyawan agar diperoleh biaya paling murah menggunakan metode hungarian minimasi. Jadi untuk menjawab soal tersebut kita perlu menggunakan metode hungarian minimasi. Baik. Jadi di sini ada tabel sebelah kiri ini. Kita buat tabel terlebih dahulu yang ini nih, yang apa? Yang soal tadi yang Doni, Deri, Dodi, dan Deni. Kita buat tabel terlebih dahulu. Nah, setelah dibuat tabel seperti ini, kita ubah metrik biaya menjadi metrik opportunity cost. Nah, jadi apa itu metrik opportunity cost? Kita cari nilai terkecil dari baris, terus kita kurangi nilai tersebut. Contohnya, dari baris Doni, nih, angka terkecil itu 50. Berarti kita kurangi 65 dikurangi 50 yaitu 15. 50 dikurangi 50 yaitu 0. 60 dikurangi 50 yaitu 10. 70 dikurangi 50 yaitu 20. Dan seterusnya sama ya. Di baris Deri juga nilai yang paling kecil itu 45. Otomatis nilai yang ada di baris Deri itu dikurangi 45 semuanya. Jadi hasilnya akan seperti ini. Yang tabel sebelah kanan. Lanjut. Kita untuk langkah kedua, reduce cost metric terus dikurangi untuk mendapatkan total opportunity cost metric. Jadi yang tadi tabel sebelumnya ini kita kesini masukin. Nah, habis itu kita cari baris mana yang belum ada angka nolnya. Nah, di baris 1 ada angka 0 2, di baris 2 ada angka 02. Sedangkan baris 3 dan 4 itu belum ada angka 0. Jadi caranya sama kayak seperti tadi. Kita cari nilai terkecil dari baris tersebut, terus kita kurangi dari angka tersebut. Nah, contohnya baris 3, angka terkecil itu 10. Kita kurangi angka-angka lain, dikurangi 10. Nah, contohnya 10 kurangi 10 0. 15 kurangi 10 5. 25 kurangi 10 15. 25 kurangi 10 15. Nah, sama seperti kolom nomor 4 juga, cari nilai terkecil terus kita kurangi, dan hasilnya seperti ini di tabel belah kanan. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya melakukan tes optimalisasi dengan menarik sejumlah minimum garis horizontal atau vertikal untuk meliputi seluruh elemen bernilai 0. Jadi tadi di tabel tadi nih yang udah setiap baris ada angka 0-nya, kita garisi mau bisa horizontal atau vertikal. Nah, di sini kan di baris Doni ada angka 02, kita coret garis. Di baris Deri ada angka 0 juga 2, kita coret lagi. Dan di baris 1 kita coret ke bawah karena ada angka 02. Oke, selanjutnya. Nah, sudah ini. Tadi kan udah dicoret nih yang sebelah kiri, tabel sebelah kiri. Nah, yang tidak dicoret ini kan belum ada angka 0-nya, atau bisa dibilang belum diperkecil. Jadi untuk memperkecilnya kita sama kayak seperti yang pertama, melihat nilai yang terkecil terus dikurangi. Contohnya ini, dari semua angka di sini yang terkecil yaitu 10. Kita kurangi. 10 kurangi 10 0. 15 kurangi 10 5. 10 kurangi 10 0. 15 kurangi 10 5. 15 kurangi 10 5. 10 dan 10 kurangi 10 0. Nah, jadi ini tabel belah kanan itu sudah selesai ya.
hasil dari tabel sebelah kiri. Nih, tabel sebelah kanan kita coret semuanya karena semuanya udah meliputi angka 0. Perwakilan sudah ada angka 0 di setiap baris. Kita coret garis, lanjut. Nah, jadi ini langkah terakhir ya, minimasi. Nah, yang tabel bawah ini yang sebelah kiri tadi yang dicoret itu kita hilangkan. Nah, sudah itu untuk menentukan nilainya kita cari nih. Dari saya ibaratkan A itu Doni, B itu Dery, C itu Dodi, dan D itu Deni. Nah, untuk A kita cari angka 0-nya ada di baris mana. Nah, dari Doni kan angka 0-nya itu ada di baris 2 dan 3. Nah, kita masukin 2 dan 3. Sedangkan baris Dery ada di angka baris 2 dan baris 4. Nah, baris 2 dan baris 4. Sedangkan angka Dodi kita ada di baris 1, 2, dan 4. Kita cantumin di C 1, 2, dan 4. Sedangkan di Deni angka 0-nya ada di baris 1 dan 4. Nah, jadi biar mereka tidak sama nilainya, kita pilih salah satu tapi tidak boleh sama. Nah, contohnya dari A yaitu Doni, kan ini angka 0 ada 2 dan 3. Kita pilih 3 saja. Nah, kita pilih 3. Dan untuk Dery yaitu B ada 2 dan 4, kita pilih yang 2. Sedangkan yang C, yang Dodi, kita pilih 1 di antara 1, 2, dan 4 ini, angka 0. Kita pilih 1. Sedangkan yang Deni, D, kita pilih 4. Nah, ini nilai 60, 45, 50, 60 dari mana itu ya? Jadi, angka 60 ini ada di tabel soal yang dari soal tabelnya. Nah, kan dari soal itu ada Doni baris pertama 65, 50, 60, 70. Nah, kan si Doni ini kan memilih baris ketiga yaitu 60. Sedangkan Dery baris kedua 45. Sedangkan Dodi baris pertama yaitu 50. Dan Deni baris keempat yaitu 60. Nah, jadi itu penjelasan dari saya mengenai jawaban UAS Teknik Riset Operasional soal pertama. Nah, jadi untuk soal kedua, saya bacakan pertanyaannya. Sebuah perusahaan untung rugi yang bergerak di bidang usaha makanan memiliki 5 orang sales yang ditugaskan di 5 wilayah di Jakarta. Berikut hasil penjualan dari masing-masing sales wilayah: Kebun Jeruk, Rawamangun, Kemayoran, Palmerah Blok M. Anang 10, 12, 10, 8, dan 15. Asanti 14, 10, 9, 15, dan 13. Aurel 9, 8, 7, 8, 12. Ajril 13, 15, 8, 16, dan 11. Arsy 10, 13, 14, 11, dan 7. Tentukan tugas kelima sales kelima wilayah agar total hasil penjualan semaksimal mungkin. Kerjakan dengan metode hungarian atau maksimasi. Jadi di sini kita jawab ya menggunakan metode maksimasi. Untuk pertama sama kayak seperti soal yang pertama, kita ubah dulu ke bentuk tabel seperti ini, tabel sebelah kiri. Ini sudah dibentuk tabel. Kalau soal yang kedua ini kita cari nilai terbesar, tapi tadi yang soal pertama cari yang terkecil, namanya juga minimasi. Kalau ini tuh maksimasi. Jadi baris yang Anang, nilai yang terbesar itu yang mana? 15 dari kolom 5. Nah, 15 dikurangi 15 yaitu 0. 15 dikurangi 8 itu 7. 10 kurangi 15 kurangi 10 yaitu 5. 15 kurangi 12 yaitu 3. 15 kurangi 10 yaitu 5. Dan seterusnya. Semuanya sama. Di baris Asanti, Aurel, Ajril, Arsy juga cari nilai terbesar lalu kurangi ke nilai yang lain. Dan hasilnya yaitu di tabel sebelah kanan. Lanjut. Nah, reduce loss metric terus dikurangi untuk mendapatkan total opportunity loss metric. Nah, jadi kita lihat lagi nih baris mana yang belum ada angka nolnya. Nih, baris ke-1 nggak ada, baris kedua juga tidak ada, sedangkan baris 3, 4, dan 5 itu sudah ada angka 0. Jadi kita perkecil lagi dari baris 1 dan 2.
Nah, kalau ini kita cari nilai yang terkecil. Nah, di baris 1, nilai yang terkecil itu angka 1. Kita kurangi. 1 kurang 1 yaitu 0. Nih, 1 kurang 1 itu 0. Dan 5 kurang 1 itu 4. 3 kurang 1 itu 2. 3 kurang 1 yaitu 2. 4 kurang 1 yaitu 3. Nah, sama juga di baris kedua, cari nilai yang terkecil, yaitu 1 ya, sama angka 1 nih. Nah, terus kita kurangi. Hasilnya seperti yang ada di tabel sebelah kanan. Oke, lanjut. Nah, melakukan tes optimalisasi dengan menarik sejumlah minimum garis horizontal atau vertikal untuk meliputi seluruh elemen bernilai 0. Nah, jadi cari yang bernilai 0, kita tarik. Kita kasih garis. Nah, seperti pada kolom yang 5, kita garis karena ini ada angka 0, 2. Terus di baris Ashanti kita garis soalnya ada 0, 2. Dan baris Azril kita garisi karena ada 0, 2. Dan Arsi juga kita garis karena ada angka 0 juga nih, 2. Nah, ini yang nggak digaris gimana ini, yang nggak ada angka 0-nya. Kita lanjut. Nah, kita yaitu sama ya kayak tadi, cari nilai terkecil lagi yang tidak digaris. Yang udah digaris jangan dijumlahin atau dikurangin. Yang tidak digarisi kita perkecil lagi. Contohnya nih, yang baris Anang nih, yang 4, 2, 5, 7. Cari nilai terkecil yaitu 2, kita kurangi. 2 kurangi 2, 0. 4 kurangi 2, 2. 5 kurang 2, 3. 7 kurang 2, 5. Nah, yang baris Aurel, cari yang terkecil yaitu 2. 2 kurangi 2, 0. 3 kurangi 2, 1. 5 kurang 2, 3. 4 kurang 2, 2. Dan hasilnya sebelah kanan. Nah, ketika sudah gini, kita garisin lagi nih. Yang ada angka 0, baris 2 garis ke bawah, kita ubah lagi. Angka 1, di kolom 1 kita garisin lagi. Sedangkan angka 3 masih belum. Karena masih belum ada angka 0 lebih dari 1, karena cuma ada 1 doang di kolom 3. Jadi kita maksimalisasi lagi. Nah, sudah gini, ini jawaban terakhir yaitu total opportunity loss metric. Sama kayak seperti soal nomor 1. Jadi kita cari nih angka 0 di setiap baris Anang, Ashanti, Aurel, Azril, dan Arsi. Di baris Anang, angka 0 ada di kolom mana? Kolom 2 dan 5. Nah, saya tulis kolom 2 dan 5. Baris Ashanti ada di kolom 1 dan 4. Nah, 1 dan 4. Dan baris Aurel, angka 0 ada di kolom 1 dan kolom 5. 1 dan 5. Sedangkan Azril ada di kolom 2 dan kolom 4. Dan Arsi ada di kolom 2 dan 3. Nah, ini angka nilai-nilai 15 ini dari mana nih? Dari tabel soal. Nah, kan soal ada gini nih. Kita cari salah satu. Kan Anang itu ada 2. Ada ada kolom 2 dan kolom 5. Kita pilih salah satu saja supaya tidak sama dengan yang lain. Nah, untuk Anang kita pilih kolom yang angka 5. Angka 5 nih. Berarti di kolom 5 itu ada apa? Ada angka 15, kita masukin angka 15. Sedangkan Ashanti kita pilih kolom yang nomor 4. Dari kolom nomor 4 tuh ada angka 15, kita masukin. Sedangkan Aurel kita pilih kolom 1 karena kolom 5 udah dipakai sama kolom Anang. Jadi kita masukin kolom 1 yaitu angka 9. Sedangkan Azril kita pilih kolom nomor 2 karena nomor 4 sudah dipakai sama Ashanti. Kita masukin angka 15 karena ada di kolom 2. Dan Arsi kita pilih terakhir yaitu kolom nomor 3 karena situ sisanya. Nah, kita pilih angka 14. Ini yang sudah diblok hitamin ya. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.